warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mata kuliah pengantar ilmu manajemen yang diampu oleh Ibu Latif Fatur Rahmah, SHMM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Ayu Mayasari, biasa dipanggil Ayu. Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1B. NIM-nya yaitu 12310-12359. Judul yang akan saya presentasikan yaitu mengelola etika dan tanggung jawab. Latar belakangnya yaitu semakin besar suatu organisasi atau perusahaan, maka semakin besar pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Banyak lembaga bisnis yang menggunakan segala cara untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, diharapkan para pelaku organisasi dapat menjalankan bisnis yang memenuhi syarat. Dalam etika bisnis manajerial, baik secara moral ataupun norma masyarakat, tanggung jawab sosial atau dikenal dengan corporate social responsibility kini semakin diterima dengan luas. Tanggung jawab sosial berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan karyawannya. Namun mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansialnya, melainkan pula harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik. Selanjutnya yaitu materi pembahasan. Yang pertama yaitu yang akan dibahas pengertian mengenai etika dan tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu konsep dasar etika manajemen. Yang ketiga, bagaimana mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Yang keempat yaitu yang terakhir, contoh kasus etika dan tanggung jawab sosial. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian etika dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika adalah sebuah refleksi kritis dan moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Pengertian etika dapat didefinisikan sebagai kode prinsip-prinsip moral yang menetapkan standar baik atau buruk, benar atau salah dalam suatu perilaku. Menurut Magnus Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan suatu ajaran. Moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran berbentuk petua-petua, nasihat, wejangan, peraturan, perintah, dan semacamnya yang bersifat turun-temurun. Jadi, moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup, sedangkan etika adalah perwujudan secara kritis dan rasional. Ajaran moral yang siap pakai itu pada dasarnya keduanya memberi kita orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah. Sedangkan etika justru mempersoalkan apakah harus melangkah dengan cara ini dan mengapa harus dengan cara ini. Istilah lainnya yang memiliki konotasi makna dengan etika menurut Kabaten dalam buku etika halaman 4 adalah moral. Kata moral dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Latin mores, berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim mos moris, manner mores, atau manners morals. Kata moral berarti akhlak kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan etos yang menjadi etika. Nah, pengertian yang kedua yaitu dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban, tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility dapat didefinisikan sebagai kewajiban organisasi untuk bertindak dengan cara melayani kepentingannya sendiri dan kepentingan masyarakat luas, sehingga sering disebut dengan stakeholders. Nah, menurut
Tanggung jawab sosial perusahaan mengharuskan organisasi untuk mempertimbangkan secara serius dampak tindakan mereka terhadap masyarakat. Demikian pula, respon sosial menghubungkan operasi perusahaan dan kebijakan dengan lingkungan sosial dengan cara yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Maka dari itu, dikatakan bahwa etika adalah suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti dalam menjalankan bisnis. Sedangkan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility yaitu suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan dan masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Alasan mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya, yakni yang pertama itu moralitas. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan, terutama terkait dengan nilai moral dan keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Hal tersebut bersifat tanpa mengharapkan balas jasa. Yang kedua yaitu kepentingan pribadi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun beberapa manfaat dari perusahaan dengan adanya menerapkan tanggung jawab sosial yaitu yang pertama, manfaat dari perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan tentunya akan menimbulkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Nah, manfaat yang kedua itu manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam solusi win-win solution. Yang ketiga yaitu manfaat bagi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah merasa memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu konsep dasar etika manajemen. Nah, sebelum masuk ke konsep etika manajemen, saya akan menjelaskan lagi tentang etika. Nah, pengertian etika dalam bukunya Sonny Kerat, yaitu bukunya berjudul Etika Bisnis, dijelaskan mengenai asal kata etika. Terdapat dua pengertian etika. Yang pertama, etika menurut Yunani yaitu ethos, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Yang kedua yaitu etika, yaitu artinya ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas. Dan etika dalam pengertian pertama di atas mengenai adat istiadat atau kebiasaan tersebut. Nah, pengertian etika yaitu moralitas. Pengertian harfiah dari etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajak dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Nah, etika menurut suatu prinsip, nilai dan kepercayaan yang mendefinisikan keputusan dan tindakan yang benar dan yang salah. Beretika berarti bertindak terbuka dan jujur untuk menjaga keyakinan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan kita. Konsep dasar. Nah, di sini konsep dasar etika manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yang pertama yaitu dimensi etika dalam manajemen. Menurut Kendall, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Griffin secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah keyakinan ada akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Namun, Kettner mengingatkan bahwa etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Yang kedua yaitu nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal mengambil keputusan dan etika manajemen. Hal ini
memunculkan perlunya pengkajian seputar nilai personal sebagai standar etika. Nilai sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal pada dasarnya merupakan cara pandang, cara berpikir dan keyakinan dipegang oleh seseorang sehingga dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nah, menurut Keyner tadi nilai personal dibagi menjadi dua jenis, yaitu nilai terminal, yang kedua nilai instrumental. Nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Yang kedua yaitu nilai instrumental, adalah pandangan dari cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Pandangan empiris mengenai nilai personal. Nah, dalam nilai terminal, nilai-nilai yang harus kalian perlu dimiliki oleh personal adalah kejujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, dan independensi. Dan yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai-nilai yang mendominasi para pekerja antara lain adalah penghargaan terhadap pribadi, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, kebebasan dan kemerdekaan, dorongan untuk meraih sesuatu, dan kebahagiaan. Nah, konflik nilainya terdapat 3 jenis konflik nilai yang terdapat dalam perusahaan, yaitu yang pertama konflik interpersonal. Pada umumnya terjadi pada individu dengan individu lainnya karena memiliki pandangan dan cara berpikir yang berbeda. Yang kedua, konflik individu organisasi merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Individu yang cenderung menginginkan kebebasan akan berbenturan dengan nilai yang dianut organisasi yang menuntutnya untuk patuh berdasarkan aturan main yang mungkin dirasakan sebagai sesuatu yang formal dan mengikat. Yang ketiga yaitu konflik antar budaya, merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu mengenai mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu kode etik. Kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Yang kedua yaitu struktur etis. Struktur etis mewakili beragam sistem, posisi, dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika. Komite etika adalah kelompok eksekutif yang ditunjuk untuk mengawasi perusahaan. Kepala pegawai etika adalah eksekutif perusahaan yang mengawasi etika dan kepatuhan hukum. Yang ketiga yaitu pelatihan etika. Pelatihan etika adalah program pelatihan untuk membantu para pegawai dan dalam menghadapi persoalan etika dan nilai-nilai. Yang selanjutnya yaitu whistleblowing, ialah penyingkapan yang dilakukan seorang pegawai atas praktik-praktik ilegal, moral atau tidak sah yang dilakukan organisasi. Yang selanjutnya yaitu kasus bisnis tentang etika dan tanggung jawab sosial. Sebagian besar manajer sekarang menyadari bahwa memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial adalah sama pentingnya dengan memperhatikan pengeluaran, keuntungan, dan pertumbuhan bisnis. Secara alami, penghubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangannya berkaitan dengan gelar manajer dan gelar sarjananya. Contoh kasus etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan terhadap pemerintah yaitu dengan melakukan
Tanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak kepada pemerintah merupakan salah satu bentuk kontribusi kepada negara. Tidak hanya membayar pajak, hal-hal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi tugas tanggung jawab. Untuk memenuhi tanggung jawab sosial, salah satunya yaitu dengan memberikan sebuah donasi pada organisasi sosial dan juga masyarakat. Seperti halnya membayar pajak seperti pelaporan SPT yang pasti akan melibatkan banyak laporan yang harus dibuat oleh perusahaan. Salah satunya yaitu laporan adanya pemotongan pajak. Laporan pemotongan pajak akan berkaitan dengan ringkasan perhitungan pajak yang menggunakan tipe pemotongan yang diterapkan pada setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan objek pajaknya. Tujuan dari adanya tipe pemotongan yaitu agar pajak melakukan sejumlah pemotongan tagihan untuk setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Contoh kasusnya yaitu PT ABC melakukan pemotongan PPh 23 atau jasa pendapatan sewa gedung yang nilai 200 juta sebesar 4 juta. Itu artinya ketika sifatnya adalah pemotongan, maka PT ABC hanya akan memperoleh sebanyak 196 juta ke kas atau bank, di mana nilai 4 juta dicatat sebagai utang pajak PPh 23. Sebuah perusahaan diharapkan memenuhi kedua hal tersebut agar apa yang diharapkan bisa berjalan selaras dan sama-sama memberi keuntungan. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis dan bertanggung jawab sosial biasanya akan mempunyai peringkat kepuasan bekerja yang juga tinggi. Karena perusahaan tidak pernah mentolerir tindakan yang tidak etis seperti halnya diskriminasi dalam suatu sistem remunerasi atau jenjang karir karyawannya. Dengan begitu, perusahaan harus memahami bahwa karyawan yang berkualitas akan menjadi sebuah aset yang berharga bagi perusahaan, sehingga perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan karyawan mereka, akan memaksimalkan kinerja mereka, akan mendapatkan feedback yang baik dari konsumen. Jadi setelah materi yang sudah saya bahas semuanya sudah saya jelaskan, adapun kesimpulannya yaitu dalam mengelola manajemen dapat diperoleh manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi pemerintah. Mengelola manajemen dengan etika dan tanggung jawab sosial sangat penting bagi suatu perusahaan atau suatu kelompok untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari suatu barang atau hal. Tanggung jawab sosial perusahaan serta etika manajemen adalah dua hal yang berbeda, namun saling berhubungan. Perbedaannya tak hanya terdapat pada kata, melainkan juga pada makna. Namun keduanya sangat berhubungan erat dan merupakan pedoman bagi suatu perusahaan untuk berkembang. Saranannya yaitu dari kesimpulan yang tadi, angka baiknya apabila dipelajari maka diterapkan pula demi kebaikan internal maupun eksternal. Pengolahan kode etik pun harus ada standar resmi dari nilai-nilai yang dimuat perusahaan terkait yang harus berstruktur etis guna mewakili berbagai sistem posisi dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika, serta harus didukung juga pelatihan etika yang berguna untuk membantu pegawai dalam menghadapi etika dan nilai perusahaan atau organisasi yang bersangkutan.